Nah, yang selanjutnya yaitu eh, materi atau bab keempat, yaitu mengenai subjek hukum internasional. Seperti telah dikatakan, walaupun kenyataan menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, namun negara saat ini tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Keadaan ini tidak lain disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dari abad ke abad, yang merupakan pencerminan masyarakat internasional saat ini. Anggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali dalam keadaan bahwa hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional. Istilah hukum antar negara yang hingga kini kadang-kadang masih dipergunakan orang merupakan bukti bahwa anggapan ini masih ada penganutnya. Seperti juga persoalan hukum internasional lain yang telah kita bicarakan sebelumnya. Persoalan ini bisa kita tinjau secara teoritis, tapi bisa pula kita tinjau secara praktis. Secara teoritis, dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi-Konvensi Palang Merah pada tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan atau individu melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Melalui konstruksi demikian, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negaranya yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan. Contoh konvensi demikian ialah Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States and the European Convention on Human Rights. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya atau implementing legislation yang lazim dikenal dengan teori transformasi, merupakan perwujudan lain dari teori bahwa hanya negara merupakan subjek hukum internasional dan sejalan dengan pikiran apa yang saya uraikan tadi. Berlawanan dengan teori di atas, ada teori lain yang menyatakan kebalikannya secara sangat ekstrim, yaitu bahwa sebenarnya individu merupakan subjek hukum yang sesungguhnya dari hukum internasional. Karena dalam analisis terakhir, individulah yang merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional. Menurut teori ini yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya Principles of International Law dengan logika dan analisis yang sukar dibantah. Apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Dalam pandangan teori Kelsen ini, negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin tanpa manusia-manusia anggota masyarakat negara itu. Sebagaimana biasa dalam suatu adu pendapat antara dua sudut pandangan atau teori, kedua-duanya masing-masing ada bahkan banyak benarnya. Namun sebaliknya apabila mau dapat pula dibuktikan bahwa masing-masing teori ada kelemahannya, bahwa bahaya suatu pembahasan teoritis yang terlalu konsekuen ialah bahwa fakta atau kenyataan sering hendak dicocokkan atau dipaksakan cocok dengan dalil yang hendak dibuktikan. Lain halnya dengan suatu pendekatan praktis yang berpangkal tolak pada kenyataan yang ada, baik kenyataan mengenai keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang maupun hukum yang mengaturnya.
Fakta atau kenyataan yang ada bisa timbul karena sejarah atau karena desakan kebutuhan perkembangan masyarakat hukum internasional. Atau apabila ia merupakan suatu fakta hukum, bisa juga ada karena memang diadakan oleh hukum sendiri. Bagi suatu pembahasan yang realistis dan wajar, dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, adanya suatu kenyataan harus diakui dan diperhitungkan. Asal saja diingat bahwa adanya fakta atau suatu kenyataan belaka belum dengan sendirinya menimbulkan hukum. Yang penting dan harus menjadi pangkal tolak bagi pembahasan soal subjek hukum internasional itu ialah pengertian subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam arti yang sebenarnya, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kalau mau subjek internasional, subjek hukum internasional demikian dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih fleksibel, pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan atau individu. Di antara dua kutub yang ekstrim ini terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Bagi pengamatan secara hukum positif tidak menjadi soal apa yang menjadi sumber hukum dari hak dan kewajiban itu. Apabila kita melihat persoalan secara demikian, hukum internasional mengenal subjek hukum internasional sebagai yang pertama yaitu negara. Nah, negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional, bahkan hingga sekarang pun eh, masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Lalu yang kedua yaitu Tahta Suci Vatikan, yang merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan-peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Tahta suci merupakan suatu hukum dalam arti yang penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah diadakannya perjanjian antara Italia dan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Yang keempat yaitu organisasi internasional kedudukan. Nah, maaf, organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti Perikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut PBB dan Organisasi Buruh Dunia atau bisa disebut ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional. Setidak-tidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional tadi. Lalu yang kelima yaitu orang perorangan atau individu. Dalam arti yang sangat terbatas, orang perorangan sudah agak lama dianggap menjadi sebagai
Subjek hukum internasional. Pengadilan penjahat perang di Nuremberg dan Tokyo telah mengesampingkan beberapa prinsip hukum yang secara umum telah dianut baik dalam hukum nasional maupun internasional, antara lain yaitu yang pertama bahwa seorang penjahat tidak dapat dihukum karena kebijaksanaan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu bahwa seorang penjahat tidak dapat dituntut sebagai perorangan terhadap tindakan yang dilakukannya sebagai penjahat negara. Yang ketiga yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan. Lalu yang keenam yaitu pemberontakan dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Akhir-akhir ini timbul perkembangan baru yang walaupun mirip dengan pengakuan status pihak yang bersengketa dalam perang, memiliki ciri lain yang khas, yakni pengakuan terhadap gerakan pembebasan seperti Gerakan Pembebasan Palestina atau bisa disebut PLO. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu bab 5.